Mbak Anif. Jadi Blackpink temanya ya teman-teman. Ya, saya mengenal, saya memulai. Ya, happy graduation ya Mbak. Terima kasih. Naskah itu lebih ke tulisan khotnya. Wah, Masya Allah, berarti ini barusan banget ya. Setiap ahli itu sebelumnya juga pernah jadi pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di PT Kitalk, podcast seputar pengembangan tilawatil Quran. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat indah dan bermakna loh, yaitu tentang musabaqahatil Quran atau yang biasa kita sebut dengan seni menulis ayat suci Al-Quran. Nah, mungkin teman-teman semua pada penasaran kan bagaimana prosesnya, tantangan, dan seni di balik setiap goresan kaligrafi ayat suci Al-Quran. Nah, di sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa loh. Tentunya beliau ini sudah meraih beberapa prestasi di ajang yang berbeda. Beliau adalah Mbak Hanifatuz Zahro. Beliau ini sudah meraih beberapa atau banyak sekali prestasi ya teman-teman. Nah, salah satunya beliau pernah menjuarai juara 1 Musabaqahatil Quran di ajang MTQMN 2019 yang tentunya pada ajang ini beliau mewakili UNY. Dan yang kedua, beliau juga pernah meraih juara 1 Musabaqahatil Quran di event National Quran Competition 2019. Nah, makin penasaran kan siapa nih kira-kira orangnya? Nah, langsung aja ya, kita sambut Mbak Hanifatuz Zahro. Halo Mbak Hanif. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Hanif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Di sore hari ini kita juga satu tema ya Mbak? Iya. Padahal kita nggak janjian, jadi sama. Blackpink temanya ya teman-teman. Oke, Mbak Hanif nih apa kesibukan akhir-akhir ini? Kalau untuk kesibukan akhir ini tuh kebetulan alhamdulillah kemarin saya bagus sudah ya. Jadi memang belum banyak kesibukan. Jadi selain ngajar atau ngelesin itu ya banyak waktu luangnya memang. Ya semoga aja nanti setelah ini dikasih kesempatan untuk berkontribusi atau berkarya di manapun itu dengan ilmu yang telah saya peroleh di UNY. Wah, Masya Allah, berarti ini barusan banget ya graduation ya. Happy graduation ya Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin kita langsung berbincang aja ya. Mbak Hanif, bisa nggak diceritakan kira-kira kapan pertama kali Mbak Hanif ini tertarik pada bidang kaligrafi? Oh ya, untuk pertama kalinya saya mengenal dulu ya. Saya mengenal itu saat duduk di kelas 5 MI. Kan dulu saya kebetulan sekolahnya di MI ya. Saat itu ada seleksi untuk mewakili sekolahan dalam lomba MAPSI. Kalau dulu namanya MAPSI itu tingkat MI atau SD. Nah, jadi satu sekolah itu diseleksi untuk memilih satu untuk mewakili cabang kaligrafi itu, dan kebetulan dari sekian banyaknya siswa itu saya yang terpilih untuk mewakili sekolah untuk ikut dalam MAPSI itu. Dan alhamdulillahnya saat lomba itu mendapatkan juga 1. Jadi itu pertama kalinya saya mengenal, saya memulai belajar kaligrafi dan ikut lomba juga dan mendapatkan juara 1. Wah, keren sekali ya, baru pertama kali terjun di dunia kaligrafi dan langsung ikut lomba dan juga bisa meraih juara 1. Wah, keren sekali. Oke, kira-kira tantangan apa saja yang Mbak Hanif dapatkan selama Mbak Hanif mulai mengenal kaligrafi sampai sekarang ini yang sudah sangat pro di bidangnya tentunya? Tantangan ya, mungkin ini juga banyak dialami oleh teman-teman semuanya. Jadi saat kita sudah memulai untuk belajar kaligrafi itu ada saatnya momen kita sangat ini ya, tidak ada semangat. Jadi tidak ada semangat untuk latihan maupun mengikuti event-event. Saat misalkan dulu saya pertama kali, kan saya bukan asli sini kan, aslinya kan Jawa Tengah. Saat pertama kali saya ke Jogja itu saat awal kuliah itu belum ada sama sekali teman atau kenalan di bidang kaligrafi. Jadi saya selama 2 tahun itu benar-benar vakum, nggak ada mau latihan, mau ikut lomba-lomba atau apapun itu sama sekali nggak ada itu. Jadi kegiatan itu. Jadi mungkin dalam kita belajar kaligrafi itu alangkah baiknya kita juga kadang kita juga butuh teman untuk saling menyemangati ketika kita nanti sudah tidak ada semangat untuk latihan. Jadi teman yang saling
mengingatkan juga gitu ya. Ya berarti selama 2 tahun di Jogja ini belum ikut berkontribusi di dunia kaligrafi gitu. Awal-awal kuliah di sini ya, namun setelah itu kan ada, kalau di UNI kan ada MTQ UNI itu untuk Iya. MTQ MN, dan alhamdulillahnya saya tahu info itu, jadi saya mengenal teman-teman di situ. Sejak saat itu tahun 2017 sampai sekarang ini saya sudah lanjut tanpa ada apa ya, selalu ada latihan-latihan, kemudian mengikuti event-event lomba, karena memang sudah ada banyak kenalan di sini di Jogja itu yang saling menyemangati. Oh gitu. Oke Mbak Hanif, kalau dari saya sendiri kan belum terlalu mengenal ya di dunia kaligrafi ini. Menurut Mbak Hanif, seberapa penting sih aspek seni dalam menulis ayat suci Al-Quran seperti itu? Sebenarnya kalau aspek seninya ya, kalau di kaligrafi itu kan memang banyak macamnya ya, jenisnya ya. Jadi bukan hanya aspek seni saja, tapi tentang penulisan dalam menuliskan hurufnya itu sesuai dengan kaidahnya atau belum ya. Jadi kalau bisa kita menuliskannya itu jangan hanya dilihat dari seninya atau keindahannya saja, tapi juga kebenaran dari tulisan itu. Jadi makanya kita juga butuh latihan untuk menuliskan, karena di kaligrafi itu kan ada macam-macam hot atau jenis tulisan ya. Jadi kalau bisa setiap jenis hotnya itu kita pelajari, kita latih sesuai dengan kaidahnya, supaya tulisan kita juga selain indah juga sesuai dengan kaidah yang ada gitu. Nah, terus bagaimana Mbak cara memilih tema? Jadi setiap ayat kan pasti ada pelajaran tersendiri ya. Maksudnya setiap tema itu ada tujuan masing-masing gitu. Oh, kalau tema mungkin kalau konteksnya ini mengikuti lomba ya. Jadi kalau kita konteksnya mengikuti lomba, nanti kita bisa menyesuaikan dengan cabang kaligrafi yang dilombakan itu apa, karena memang di kaligrafi itu kan memang ada banyak macam cabang-cabangnya atau golongannya itu. Kalau di tingkat mahasiswa biasanya ada dua cabang, yaitu kategori yang dekorasi dan kontem, itu yang lebih ke lukisan gitu. Tapi kalau nanti di MTQ yang umum buat, jadi bukan selain mahasiswa saja, nanti juga ada 4 cabang, yaitu naskah, hiasan mushaf, dekorasi, sama kontem juga. Jadi nggak terbatas hanya tentang lukisan atau lukisan-lukisan yang paham ya, maksudnya kayak pemandangan atau itu. Jadi ada saatnya nanti kita juga hanya menuliskan ayat-ayatnya saja. Jadi untuk hiasan-hiasannya itu masih yang simple-simple seperti yang ada di hiasan mushaf seperti itu. Jadi tidak semua kaligrafi itu butuh nanti sesuai temanya, karena memang kita juga menyesuaikan lombanya itu apa. Nah, kalau untuk yang membedakan antara naskah, dekorasi sendiri itu apa Mbak? Ya mungkin teman-teman yang sudah mengenal atau sudah mulai belajar kaligrafi sudah pada tahu ya. Atau enggak coba nanti atau yang belum tahu nanti mesti coba di searching aja gitu untuk jenis-jenis macam-macam kaligrafinya. Ya naskah, kalau naskah itu lebih ke tulisan khotnya. Jadi kalau kita medianya itu di Manila yang putih itu, jadi hanya kita menggunakan pena untuk kolam untuk menuliskan saja. Jadi memang temanya itu hitam putih, jadi tidak ada warna atau apapun itu kalau yang naskah. Kalau yang hiasan mushaf itu seperti yang ada di awal halaman Al-Quran itu, yang di bagian Al-Fatihah itu kan di samping-sampingnya kan ada hiasannya, itu namanya hiasan mushaf. Jadi itu sudah kita bisa menuangkan ide kita untuk membuat hiasan itu bebas, sesuai nanti bisa kita buatkan bunga-bunga atau dan lain-lain. Jadi kita sudah bebas ekspresi di situ ya. Kemudian untuk dekorasi itu lebih ke, kalau teman-teman lihat di dalam gedung-gedung masjid itu kan di atasnya kan banyak tulisan-tulisan ya. Nah, jadi lebih ke yang dekorasi itu lebih ke seperti itu. Jadi lebih ke jenis tulisan khot dan juga ada hiasannya. Jadi main warna juga gitu. Kalau yang kontem itu yang lebih ke lukisan tadi, bisa kita padukan dengan pemandangan, atau jadi kita bisa memasukkan tulisannya itu ke model-model bentuk-bentuk yang kita buat itu. Berarti harus diasah terus ya Mbak untuk mencari ide-ide temanya itu. Jadi kalau bisa nanti kita mulai belajarnya itu fokus kalau satu cabang dulu ya, jangan ya bisa boleh kalau mau coba-coba semua cabangnya, tapi kalau bisa ya kita fokus satu dulu untuk mendalami cabang itu. Nah, kalau tipsnya sendiri nih Mbak untuk teman-teman yang baru aja mengenal dunia kaligrafi dan ingin ikut berkecimpung di dunia itu, bagaimana tips langkah pertamanya Mbak? Untuk tipsnya ya mungkin bagi pemula ya, tadi untuk memulai kita mungkin agak susah ya kalau tidak ada teman. Jadi selain teman juga ada guru yang saling, kalau kita latihan kan juga butuh guru ya, jadi kita nggak bisa otodidak gitu ya. Jadi tetap
kita butuh sosok guru itu untuk melatih kita, membimbing kita. Jadi misalkan kalau teman-teman khususnya misalkan mahasiswa UNY yang masih maba itu kalau bisa nanti ikut gabung di pelatihan PTQ yang diadakan oleh UNY itu. Jadi selain itu kita juga menambah semangat, kalau kita ada temannya itu selain akan menambah semangat kita untuk terus latihan. Selain itu juga mungkin jangan selama latihan juga ada kalanya kita akan merasa bosan juga ya. Jadi ya saat kita bosan ya mungkin nggak apa-apa lah kita skip dulu latihannya, tapi minimal kita mencoba lihat-lihat rekan lain supaya lebih memotivasi kita untuk lebih semangat lagi untuk latihan. Nah, di era yang semakin canggih seperti sekarang ini, di era digital, mungkin apakah teknologi itu bakal berperan dalam pengembangan atau pelestarian kaligrafi Islam, Mbak? Sangat berperan ya. Jadi kita mungkin kalau dulu kita belajar kaligrafi itu kan hanya dari buku atau yang cetak gitu ya. Jadi kalau setelah ada perkembangan digital ini, jadi kita bisa mencari referensi itu dari internet. Jadi kita ide-ide kita itu bisa sangat luas gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang bisa kita pakai itu untuk ya selain mencari ide, kita juga bisa melihat karya orang lain gitu untuk memotivasi kita juga. Tapi kira-kira untuk menulisnya sendiri misalkan menggunakan tab atau apa itu bisa tuh? Digital sudah mulai berkembang. Jadi kalau di MTQ umum ya, ini saya MTQ umum, tapi kalau di MTQ mahasiswa belum, itu sudah ada cabang khat lagi, nambah satu cabang lagi. Jadi sudah ada 5, yaitu cabang kaligrafi digital. Jadi sudah sejak ini yang saat ini ya, ini ada diadakan MTQ nasional di Kaltim itu sudah menambahkan satu cabang di MKQ, yaitu kaligrafi digital. Jadi memang sudah dimasukkan ke dalam perlombaan. Sekaligus kita sudah memulai untuk kita ini berkarya menggunakan yaitu tab tadi, menggunakan aplikasi-aplikasi. Jadi tidak hanya menggunakan alat-alat yang manual gitu. Lalu bagaimana menurut Mbak Hanif jika untuk teman-teman yang baru saja tertarik di dunia kaligrafi ini lebih disarankan untuk latihan menggunakan manual atau mengikuti teknologi yang sudah ada? Jadi kalau untuk pemula, alangkah baiknya kita latihan manual dulu ya. Nanti kalau kita sudah mulai menguasai, kita bisa menggunakan digital itu untuk membantu kita dalam misalnya kita mendesain hiasannya atau membuat ide-idenya itu bisa kita buat dengan digital itu karena untuk mempermudah ya. Jadi kalau kita manual kan nanti menghapus, jadi banyak hapusnya. Kalau digital kan nanti lebih selain lebih simple gitu buatnya, lebih enak aja buatnya gitu. Oh iya Mbak Hanif, nah kira-kira apa nih hal yang paling berkesan menurut Mbak Hanif selama Mbak Hanif mengikuti ajang Musabaqah Khatil Quran ini? Sebenarnya kalau kesan yang paling mengesankan ya semuanya mengesankan ya. Jadi melalui saya ikut lomba-lomba MTQ khususnya kaligrafi itu saya bisa jalan-jalan mengelilingi Indonesia. Kalau saya sudah pernah ke Aceh, ke Medan, ke Kalimantan Selatan, ke Malang, ke Jakarta dan kota-kota lainnya. Jadi setiap tempat itu selalu mengesankan bagi saya. Apalagi yang tahun lalu saya ikut mendampingi kafilah MTQ MNUNY, itu juga salah satu momen yang paling mengesankan bagi saya. Wah, keren banget ya teman-teman. Dari Musabaqah ini Mbak Hanif bisa pergi keliling Indonesia ya. Lalu pesan-pesan apa nih untuk teman-teman yang di rumah yang baru aja terbuka mata hatinya mengikuti di dunia kaligrafi ini? Untuk pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, yang paling utama itu jangan pernah merasa bosan untuk latihan. Dan kalau bisa itu minimal satu hari itu kalian menuliskan satu huruf aja, itu sudah termasuk dalam usaha untuk latihan ya, nggak apa meskipun satu. Jadi kita bisa meluangkan waktu mungkin 15 menit atau setengah jam itu untuk latihan. Karena memang kaligrafi itu soal kesabaran dan ketekunan, jadi tidak ada proses yang sangat instan, tuh nggak ada ya. Jadi emang semuanya butuh prosesnya. Mungkin teman-teman juga kadang merasa bosan atau kesulitan dalam latihan itu, ingatlah bahwa setiap ahli itu sebelumnya juga pernah jadi pemula. Jadi pesan-pesan untuk teman-teman semua, jangan pernah yaitu merasa bosan untuk latihan.
Wow, keren banget ya. Setiap ahli itu pasti pernah menjadi pemula. Wah, terima kasih banyak Mbak Hanif sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan Mbak Hanif. Jujur ya, untuk diri saya sendiri sangat mendapatkan banyak insight baru mengenai dunia kaligrafi ini, karena sebelumnya saya juga belum tahu banget nih apa tentang seni menulis Al-Quran itu. Oke, mungkin teman-teman di episode kali ini cukup sekian dari kami. Semoga teman-teman yang baru saja mulai bergabung di dunia kaligrafi khususnya bisa mengikuti langkah dan jejak Mbak Hanif ini. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa saksikan terus PT Kitalk, podcast seputar pengembangan tilawatil Quran khususnya di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.